Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dunia penerbangan. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin berbagi wawasan seputar industri penerbangan, khususnya mengenai strategi analisis yang digunakan oleh maskapai dalam mengubah cara mereka beroperasi agar lebih efisien dan kompetitif. Video ini akan membahas studi kasus terkait kolaborasi antara Delta Air Lines dan aliansi Global SkyTeam dalam meraih kesuksesan di pasar internasional, tanpa harus membuka rute penerbangan baru secara langsung. Sebelum masuk ke topik pembahasan, perkenalkan nama saya Peter Nanda Kusuma dengan nomor induk Taruna 230925991, dan rekan saya yang pertama yaitu Tanti Ayu Pratiwi dengan nomor induk Taruna 230922469, dan rekan saya yang kedua yaitu Gilbert Ricardo Hutavea dengan nomor induk Taruna 230922695, dan rekan saya yang ketiga yaitu Femas Ardiansyah dengan nomor induk Taruna 230922361, dan rekan saya yang terakhir yaitu Lucy Julianti dengan nomor induk Taruna 230992563. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke latar belakang. Delta Airlines adalah salah satu maskapai terbesar di dunia yang telah memanfaatkan keanggotaannya sebagai founding member, yang artinya anggota pendiri aliansi Global SkyTeam sejak tahun 2000. Keikutsertaannya ini memungkinkan Delta memperluas jangkauan pasar internasionalnya dengan cara yang lebih efisien, hemat biaya, dan strategis. Melalui kolaborasi dengan berbagai maskapai ternama seperti Air France dari Prancis, KLM dari Belanda, Korean Air dari Korea Selatan, Vietnam Airlines dari Vietnam, bahkan maskapai negara kita yaitu Garuda Indonesia adalah salah satu anggota Global SkyTeam. Salah satu strategi yang digunakan oleh SkyTeam yaitu adalah sistem codeshare. Sistem codeshare yaitu kerjasama penjualan tiket antar maskapai, di mana Delta dapat menjual tiket penerbangan dari mitra seolah-olah itu adalah penerbangannya sendiri. Hal ini memperluas jaringan pemasaran Delta secara signifikan. Selain itu, integrasi operasional seperti penyesuaian jadwal dan penggunaan fasilitas bandara secara bersamaan, seperti terminal dan lounge eksklusif, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi para penumpang. SkyTeam sendiri merupakan aliansi global yang terdiri lebih dari 15 maskapai besar di kancah internasional. Selain Delta Airlines dari Amerika Serikat, anggota SkyTeam mencakup Air France dari Prancis, KLM dari Belanda, Korean Air dari Korea Selatan, Vietnam Airlines dari Vietnam, Garuda Indonesia dari Indonesia, Saudia dari Arab Saudi, dan ITA Airways dari Italia. Dengan jaringan mitra yang luas ini, SkyTeam mampu menyediakan koneksivitas ke lebih dari 1.000 destinasi di lebih dari 170 negara di seluruh dunia. Kerjasama ini tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga membantu Delta menghemat biaya operasional, menyesuaikan layanan dengan frekuensi pasar lokal, dan memperkuat daya saing di tengah kompetisi ketat antar aliansi seperti Star Alliance dan Oneworld. Yang menarik, meskipun tergabung dalam aliansi global, Delta tetap mempertahankan identitas mereknya serta kontrol operasional di pasar domestik Amerika Serikat. Ini mencerminkan strategi cerdas Delta, membangun kehadiran global tanpa kehilangan kendali lokal. Sebuah pendekatan yang sangat relevan di era industri penerbangan yang dinamis dan penuh tantangan. Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori untuk penyelesaian masalah. Yang pertama, teori aliansi strategis. Ini adalah kerjasama jangka panjang antara dua atau lebih organisasi yang bertujuan saling menguntungkan, seperti berbagai pasar, teknologi, atau sumber daya, tanpa harus melakukan merger. Relevansi dengan Delta dan SkyTeam. Ini bergabung sebagai langkah strategis untuk memperluas rute internasional melalui code share. Berbagai fasilitas dan layanan bersinergi dengan maskapai mitra untuk melayani pasar global tanpa membentuk cabang di luar negeri. Yang kedua, research-based view. Ini menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif melalui pengusaha sumber daya yang unik, baik tangible maupun intangible, yang tidak dimiliki oleh pesaing. Relevansi dengan Delta dan SkyTeam. Ini memanfaatkan sumber daya mitra aliansi, rute, slot bandara internasional, infrastruktur, dan teknologi. Platform bersama sistem pemesanan, program loyalitas gabungan, pelatihan kru. 3. Teori jaringan. Organisasi bisa mendapatkan nilai tambah melalui keterhubungan dalam jaringan. Semakin luas dan berkualitas jaringan tersebut, semakin besar nilai yang diperoleh.
Relevansi dengan Delta dan SkyTeam. Delta menjadi bagian dari jaringan global rute SkyTeam. Penumpang bisa mengakses lebih dari 1.000 destinasi tanpa berganti maskapai secara administratif, meningkatkan loyalitas pelanggan karena kemudahan dan kontinuitas layanan. 4. Transaction Cost Economies menjelaskan bahwa perusahaan akan memilih bentuk organisasi yang paling hemat biaya transaksi. Misalnya, daripada membangun sendiri, lebih efisien bermitra. Relevansi dengan Delta dan SkyTeam, alih-alih membuka kantor, rute, atau armada di setiap negara, Delta berbagi operasi dengan maskapai mitra seperti Air France atau Korean Air, menghindari biaya tertinggi seperti izin terbang asing, sumber daya manusia internasional, atau pembukaan rute baru. 5. Teori keunggulan kompetitif. Perusahaan bisa unggul dengan biaya rendah atau cost leadership, diferensiasi atau layanan unik, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Relevansi dengan Delta dan SkyTeam mendiferensiasikan layanan melalui akses global satu tiket, program loyalitas lintas maskapai, layanan pelanggan yang konsisten. Juga ada efisiensi biaya karena penggabungan infrastruktur dan pengelolaan rute. Lalu selanjutnya ada referensi artikel yang pertama yaitu Go Emzang A. Enzang Y tahun 2002 yang berisi tentang Efficiency and Internationalization of Airlines a Stochastic Frontier Analysis yang menjelaskan tentang membahas bagaimana aliansi meningkatkan efisiensi dan memperluas jaringan rute secara global. Lalu yang kedua Gudmundsson SV and Rhodes DL tahun 2001 yang berisi Airline Alliance Survival Analysis, Typology, Strategi, and Duration yang menjelaskan tentang alasan aliansi bertahan dan faktor strategis yang mendukung keberhasilannya. Lalu yang ketiga, Om TH Park JH and Zhang A tahun 2000 yang berisi Globalization and Strategic Alliance, The Case of the Airline Industry yang menjelaskan tentang menganalisis bagaimana aliansi strategis membantu maskapai seperti Delta menghadapi globalisasi. Lalu keempat, ada Morris SC and Hamilton RT tahun 2002 yang berisi Airline Alliance Who Benefits yang menjelaskan tentang fokus pada siapa yang mendapat manfaat dari aliansi, maskapai, pelanggan, atau industri. Lalu yang terakhir ada IATA Reports on Airline Alliance and Global Connectivity tahun 2022 yang menjelaskan tentang laporan dari Asosiasi Industri Penerbangan IATA yang membahas peran penting aliansi dalam pemulihan pasca pandemi dan adaptasi pasar global. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau studi pustaka. Yang artinya metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau organisasi secara mendalam melalui analisis deskriptif terhadap data non-numerik seperti kata-kata, narasi, dokumen, laporan, wawancara, dan sebagainya. Nah, di sini kita lanjut kepada pembahasan. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama itu Delta menggunakan strategi aliansi untuk memperluas pasar global tanpa biaya tinggi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang memberikan keuntungan. Yang pertama itu penghematan biaya operasional dan ekspansi. Yang kedua, akses terhadap infrastruktur dan layanan global. Yang ketiga itu peningkatan kenyamanan pelanggan melalui integrasi layanan. Dan yang terakhir, serta penciptaan keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, teori strategi, aliansi, dan RBF menjelaskan alasan Delta mencari akses ke rute Eropa atau Asia melalui mitra seperti Air France dan Korean Air. Nah, Delta Airlines ini memanfaatkan strategi aliansi itu untuk menjalin kerjasama dengan maskapai mitra seperti Air France dan Korean Air. Nah, ini mereka itu sebagai bagian dari upaya ekspansi pasar global. Melalui aliansi ini, Delta dapat menjangkau rute-rute internasional, terus penting tanpa harus membuka rute sendiri atau menanggung biaya operasional yang tinggi. Nah, di sisi lain, itu ada teori Resource Based View atau disingkat RBF, itu menjelaskan bahwa Delta memperoleh akses terhadap sumber daya strategis milik mitra seperti slot bandara, jaringan rute, infrastruktur, layanan, dan reputasi pasar. Nah, kedua teori ini saling melengkapi dan menjelaskan mengapa dan bagaimana Delta menggunakan kerjasama aliansi sebagai alat
untuk membangun keunggulan kompetitif global secara efisien dan efektif. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, artikel Goh et al. Dan IATA menunjukkan bahwa aliansi memang meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Nah, di sini baik artikel Goh et al. Maupun laporan IATA menegaskan bahwa aliansi penerbangan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar maskapai. Nah, melalui kerjasama seperti codeshare, integrasi jadwal, dan berbagai fasilitas, maskapai dapat mengurangi biaya, mengoptimalkan sumber daya, serta layanan tanpa perlu membuka rute sendiri. Nah, dalam konteks Delta Airlines dan SkyTeam, aliansi ini memungkinkan Delta untuk yang pertama itu melayani pasar Eropa dan Asia melalui mitra seperti Air France dan Korean Air. Yang kedua itu menekan biaya ekspansi internasional. Dan yang terakhir menyediakan layanan global yang terintegrasi kepada pelanggan. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan keempat. Network Theory memperlihatkan bahwa keterhubungan antar anggota SkyTeam menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan efisiensi operasional. Nah, berdasarkan Network Theory, ini keterhubungan antara anggota aliansi seperti dalam SkyTeam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan efisiensi operasional bagi maskapai. Nah, bagi Delta Airlines menjadi bagian dari jaringan global SkyTeam memungkinkan perusahaan ini menjangkau pasar internasional tanpa membuka rute sendiri, memberikan layanan terintegritas dan nyaman kepada pelanggan, terus menghemat biaya operasional melalui pembagian fasilitas dan rute dengan mitra. Ya, kita lanjut ke pembahasan kelima, Transition Cost Economic menjelaskan mengapa bergabung dengan aliansi lebih hemat dibanding membuka rute baru secara independen. Nah, Transition Cost Economic menjelaskan bahwa Delta Airlines memilih bergabung dengan aliansi SkyTeam karena cara ini lebih hemat, efisien, dan rendah risiko dibanding membuka rute internasional secara mandiri. Nah, dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur mitra aliansi, Delta dapat mengurangi biaya izin, operasional, dan SDM di luar negeri. Dan juga bisa menghindari risiko regulasi dan pasar asing, serta mempercepat ekspansi global secara strategis. Aliansi terbukti menjadi mekanisme organisasi yang lebih efisien sesuai prinsip TCE karena menekan biaya transaksi dan meningkatkan fleksibilitas operasional di pasar global. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir ya teman-teman. Porter Advantage Delta menciptakan diferensiasi layanan melalui akses jaringan global, frequent flyer sharing, dan layanan terintegrasi. Nah, Delta Airlines ini menerapkan strategi differentiation menurut teori competitive advance Michael Porter dengan menciptakan layanan yang unik dan bernilai lebih melalui aliansi SkyTeam. Nah, melalui akses jaringan global, program frequent flyer yang terintegrasi, dan standar pelayanan lintas maskapai yang konsisten. Nah, Delta mampu memberikan pengalaman perjalanan internasional yang lebih nyaman dan efisien, terus meningkatkan loyalitas pelanggan secara global, dan memperkuat posisinya sebagai maskapai premium di pasar dunia. Nah, strategi diferensiasi ini menjadi keunggulan kompetitif utama Delta yang membedakannya dari maskapai lain yang tidak memiliki jaringan atau integrasi layanan serupa. Kesimpulan dari studi kasus Delta Airlines dan SkyTeam menunjukkan bahwa strategi aliansi merupakan pendekatan efektif dalam ekspansi pasar global tanpa harus menanggung biaya tinggi dan risiko besar. Melalui kerjasama dengan mitra seperti Air France dan Korea Air, Delta memperoleh akses ke jaringan rute internasional, sumber daya global, dan layanan terintegrasi yang meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih bernilai. Namun demikian, Delta dan SkyTeam masih menghadapi tantangan seperti konsisten layanan antar anggota,
keterbatasan sumber daya, serta persaingan dengan aliansi global lainnya. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan koordinasi operasional dan standar layanan antar maskapai anggota, investasi pada sistem teknologi terintegrasi, penguatan kerjasama regional yang adaptif, inovasi dalam pelayanan pelanggan, serta optimalisasi strategi kode share dan rute berdasarkan efisiensi dan permintaan pasar. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.